Ibadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Kelvin Sugiono, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Grace Sutanto, anggota GKI Anugrah, pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 di GKMI Anugrah. Lalu Saudara Christian Suryawan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Isabella Handoko, anggota Gereja Tiberias Indonesia, pada hari Sabtu 5 November 2022 di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Komisi Remaja GKI Gading Indah akan mengadakan kegiatan bersama remaja dengan tema GIFT, Grow in Faith Together. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2022. Teman-teman remaja semua diharapkan dapat mengambil bagian dalam kegiatan ini dengan mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa dilakukan melalui website Komisi Remaja GKI Gading Indah atau dengan mendaftar langsung di stan pendaftaran setelah kebaktian ini berakhir. Untuk makin mendukung pelayanan di GKI Gading Indah, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2023-2026. Informasi penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan, yang dapat melanjutkan masa pelayanan, serta beberapa poin kriteria dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Untuk pengisian pencalonan penatua dapat diakses pada link yang terdapat di dalam Warta Jemaat atau scan barcode yang telah tersedia di papan pengumuman. Pemilihan paling lambat Minggu 23 Oktober 2022, which is hari ini Bapak Ibu sekalian, jadi mohon partisipasinya. Pelayanan Sakramen Baptis Anak. Sakramen Baptis Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 20 November 2022. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat segera mendaftarkan diri ke TU Gereja paling lambat 23 Oktober 2022, which is hari ini juga. Selanjutnya bulan keluarga. Bulan keluarga, mari kita dengarkan presentasi dari Panitia Bulan Keluarga yang akan dipaparkan oleh Ibu Rina Mutiara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mempresentasikan mengenai acara Bulan Keluarga. Pada tanggal 16 Oktober kemarin, itu adalah hari terakhir pengumpulan foto booth untuk lomba foto Bulan Keluarga. Nah, di sini saya akan menyampaikan ada 3 orang pemenangnya, boleh kita lihat bareng-bareng ya. Untuk juara 3 lomba foto booth, nah, dimenangkan oleh keluarga Bapak Krisna Wilendrata. Ya, selamat ya, fotonya juga ada nih. Nah, fotonya bagus banget, semua lagi pada nunjuk tuh. Untuk juara kedua, dimenangkan oleh keluarga Bapak David Kusuma. Ya, fotonya bisa kita lihat sama-sama tuh. Mungkin ada sesuatu di sebelah sana ya, lagi pada ada yang nunjuk. Nah, juara pertama ini paket komplit banget nih Bapak Ibu. Dimenangkan oleh keluarga Bapak Ronald Nuiten ya. Selamat untuk ketiga orang keluarga pemenang. Ini paket komplit dari opa, oma, papa, mama sampai cucunya ikut semua. Ya, selamat untuk para pemenang. Nanti panitia akan menghubungi untuk ada hadiahnya. Untuk acara hari ini, Bapak Ibu setelah ibadah, kita akan bersama-sama ke gedung sebelah di gedung SD BPK Penabur. Itu kita akan ada bazar tolong menolong. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita langsung ke gedung SD. Di sana kita ngapain aja? Ada stand jual makanan dan minuman. Terus yang bawa anak-anak nggak usah pusing karena ada games dari guru sekolah minggu. Jadi Bapak Ibunya bisa tetap beli makanan, anak-anaknya nanti bisa sambil main. Di sana juga nanti ada stand pijat refleksi. Kalau Bapak Ibu bisa lihat itu di posternya. Ya, nanti akan pijat refleksi dilayani oleh Bapak Akyong. Kemudian ada stand aksi sosial, stand diakonia, dan itu tadi stand refleksi. Jadi Bapak Ibu ingat ya, jangan langsung pulang Bapak Ibu. Kita sama-sama yuk ke gedung SDK 6, kita partisipasi bareng untuk menghadiri bazar tolong menolong.
kita mau bersama-sama membantu juga jemaat dan simpatisan yang memiliki UMKM atau usaha. Dan selama bulan Oktober ini kita mengadakan aksi sosial penggalangan dana kasih bagi Diakonia GKI Gading Indah, juga mengumpulkan dana pendidikan untuk sekitar 35 siswa-siswi BPSK Jonggol. Ya, Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk menyampaikan dana kasihnya melalui rekening BCA seperti di layar di 0948 488 488. Dan jangan lupa sertakan kode unik 29 di angka terakhir. Ya, seperti contohnya itu, jadi 100.000 di belakangnya ada 29. Nah, nanti kita pada tanggal 29 Oktober itu akan mengadakan penyuluhan pelayanan kesehatan juga pemeriksaan bagi guru dan siswa-siswi di BPSK Jonggol. Ini ya Bapak Ibu, dana yang kami butuhkan itu 75 juta. Untuk apa? Untuk dana kasih Diakonia GKI Gading Indah, juga dana pendidikan siswa-siswi BPSK Jonggol. Sementara saldo yang terkumpul per tanggal 18 Oktober itu 18.500.000. Ya, jadi selama seminggu ini kami masih membutuhkan uluran tangan bantuan kasih dari Bapak Ibu sekalian untuk yuk bareng-bareng kita cukupkan dana yang dibutuhkan itu, sama-sama kita bantu, kita transfer ke rekening gereja. Jangan lupa kode uniknya 29 di angka yang terakhir. Beberapa tim juga sudah mensurvei ke sana dan kami sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu untuk menunjang pendidikan siswa-siswi yang ada di BPSK Jonggol. Untuk ibadah minggu depan, ini dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita ada ibadah yang namanya kebaktian penyegaran iman. Jadi sama seperti waktunya seperti ibadah KU2 ini jam 9, dan ibadah itu akan dilayani oleh Pendeta Danielis Ciabudi. Beliau adalah dosen Fakultas Teologi dari UKDW Jogja. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah pemusiknya nanti akan dilayani oleh mini chamber atau mini orkestra dari Sound of Music Gading Indah. Jadi Bapak Ibu pastikan minggu depan kita hadir bersama-sama lagi di sini jam 9 on time, biar kita bisa ikut kebaktian penyegaran iman dari awal sampai akhir secara lengkap. Demikian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Rina atas materi paparannya. Selanjutnya berkenaan dengan warta jemaat, yang keenam adalah Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Utara dan GKI Samanhudi mengadakan Bina Pranikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 13 November 2022 di Auditorium Ukrida Gedung E lantai 7. GKI Klasis Jakarta Barat dan GKI Pakuwon mengadakan Bina Pranikah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 dan 10 Desember 2022 melalui Zoom Meeting. Pendaftaran paling lambat 14 November 2022. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan, dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak senter GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Setelah dikaji dan dibahas dalam PMJ pada tanggal 16 Oktober 2022 dan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik, diputuskan bahwa para pelayan ibadah tidak wajib melakukan tes antigen sebelum melayani. Namun, tetap dengan menggunakan prokes ketat dan dipastikan para pelayan dalam keadaan sehat dan bersuhu tubuh normal. Selanjutnya, bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak, dapat men-scan QR Code di sebelah kanan yang sudah ditempel pada kursi Bapak Ibu sekalian. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema keluarga yang tetap percaya pada pertolongan Tuhan akan dipimpin oleh Pendeta Novi Sutanto. Jemaat dipersilahkan untuk bisa teduh sebelum ibadah dimulai.
namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, balas surga menyembah, Engkau Khalik semesta. Bapa agung dan kudus, Maha murah dan rahmani, Putra Tunggal penebus, Roh penghibur yang sejati, langit bumi-Mu penuh kemuliaan namamu. Tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus, sampai kesudahan zaman. Buat kami berteguh hingga hari datangmu. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Keluarga yang tetap percaya pada pertolongan Tuhan, itulah yang menjadi tema ibadah kita pada saat ini. Sebuah kalimat yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak semudah itu untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam perjalanan pergumulan kita bersama keluarga, ada banyak peristiwa dan kejadian yang bisa membuat kita rasanya sulit untuk berpegang pada iman kita. Namun biarlah kiranya di dalam ibadah ini kita kembali merasakan sapaan Tuhan bagi kita untuk menjalankan kehidupan di tengah-tengah keluarga yang adalah mereka yang telah Tuhan percayakan kepada kita menjadi bagian terindah harta hidup kita. Harta adalah keluarga. Itulah judul lagu kita di bulan keluarga ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu anugerah cinta yang diberinya kepada kita. Harta yang paling terindah adalah keluarga. Walau ada suka duka, kita tetap hidup bersama. Mari bersama saling menjaga, saling merawat keluarga. Cinta kasihnya selalu ada bagi keluarga kita.
paling terindah adalah keluarga. Walau ada suka duka, kita tetap hidup bersama. Mari bersama saling menjaga, saling merawat keluarga. Cinta kasihnya selalu ada bagi keluarga kita. Mari bersama saling menjaga, saling merawat keluarga. Cinta kasihnya selalu ada bagi keluarga kita. Firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayat 13 berkata demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Marilah dengan segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat dipersilakan bersaat teduh sejenak melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Allah Bapa kami yang ada di surga, ketika kami merenungkan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan Bapa, kadang kami tidak bisa mengendalikan kedagingan kami, emosi, amarah, kedengkian, iri hati yang ada di dalam diri kami. Dan kadang kami tidak bisa mengendalikan nafsu duniawi kami. Kadang kami berambisi, kadang kami bahkan juga mengalami kekhawatiran yang berlebihan karena kami tidak mengandalkan Engkau. Kami mengandalkan kemampuan kami sendiri. Atau bahkan kami kadang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya Bapa, ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami. Ajar kami untuk tetap setia dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Layakkanlah kami datang di dalam kebaktian-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat ku terima Yesus,
Umat yang dikasihi Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita memberikan salam damai satu pada yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kini kita menyiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sabda yang akan kita sama-sama renungkan pada saat ini. Dan biarlah kiranya kita percaya dan memegang sabdanya, sehingga hidup kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap akan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kami ingin menjadi orang-orang yang bahagia, gembira, bersukacita dalam hidup kami, dalam menghadapi setiap hari demi hari hidup ini. Dan untuk itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau, membutuhkan firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar, membaca dan merenungkan bagian-bagian dari dalam Alkitab. Kiranya dari dalamnya kami memperoleh kekuatan, teguran, perbaikan, dan hikmat untuk menjalankan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Yeremia 14 ayatnya ke-7 sampai 10, dilanjutkan dengan ayatnya ke-19 sampai ke-22. Yeremia 14 ayatnya 7 sampai 10, dilanjutkan 19 sampai 22. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami, janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Telah kau tolakah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Demikian sabda Tuhan. Betapa bahagia, damai dan tentram orang-orang yang diam dalam rumah-Mu, karena Tuhan adalah matahari dan perisai teguh dalam hidupku. Betapa bahagia, damai dan tentram orang-orang yang diam dalam rumah-Mu, karena Tuhan
dalam pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku akan bersorak. Ada Allah yang hidup, Raja semesta. Oh betapa bahagia, damai dan tentram orang-orang yang diam dalam rumah-Mu. Karena Tuhan adalah matahari dan perisai teduh dalam hidupku. Sungguh bahagialah manusia yang kekuatannya dalam Tuhan, apabila berjalan di lembah kelam, diubahnya jadi mata air segar. Oh betapa bahagia, damai dan tentram orang-orang yang diam dalam rumah-Mu. Karena Tuhan adalah matahari dan perisai teduh dalam hidupku. Burung pipit pun mendapat rumah, burung layang-layang punya sarang. Pada mesbah-Mu Tuhan aku menyembah, bawa korban syukur juga pujian. Oh betapa bahagia, damai dan tentram orang-orang yang diam dalam rumah-Mu. Karena Tuhan adalah matahari dan perisai teduh dalam hidupku. Bacaan kedua diambil dari 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. 2 Timotius 4. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14.
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kintsugi adalah seni tradisional dari Jepang. Seni tradisional ini adalah sebuah keterampilan untuk melapisi bejana dengan emas. Tetapi kintsugi ini bukan sekedar melapisi sebuah bejana dengan emas, melainkan bejana-bejana yang retak, yang kemudian retakan-retakan itu disatukan dengan sepuhan dan tempelan emas. Sehingga sebuah bejana yang retak, yang rusak, yang tidak lagi bisa dipakai, kembali dapat berfungsi, memperlihatkan sebuah keindahan yang baru. Karena sebuah bejana yang terbuat dari tanah liat, ibu bapak saudara-saudari, kalau dia sudah dibentuk, sudah menjadi benda, apakah itu wajan, apakah itu pot, ataukah itu sebuah bejana air dan sebagainya, lalu retak, maka ia tidak bisa lagi kemudian dihancurkan, diubah lagi menjadi tanah liat untuk dibikin hal yang baru. Maka kintsugi, seni tradisional dari Jepang ini, adalah untuk memperindah bejana-bejana yang retak itu, yang dipernis dan dilapisi dengan emas sehingga kemudian memperlihatkan sebuah keindahan yang baru. Ada makna filosofis di balik seni tradisional tersebut, yaitu ketika sebuah ketidaksempurnaan diubah menjadi kesempurnaan. Ketidaksempurnaan itu bukan menjadikan bejana-bejana itu kehilangan arti dan kehadirannya. Tidak menjadikan bejana-bejana itu dibuang begitu saja. Tetapi ketidaksempurnaan yang ada diubahkan menjadi lebih baik. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi sebuah makna dari kintsugi ini? Mengajak kita untuk merenungkan makna kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang hidup ini, maka tentu ketika ada kerinduan dan harapan kita tentang hidup adalah segala sesuatunya bisa berjalan dengan sempurna. Harapan agar segala hal yang ada dalam hidup kita bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Kita ingin agar keluarga kita menjadi keluarga yang sempurna. Usaha dan pekerjaan kita bisa berjalan dengan sempurna. Kondisi kesehatan dan tubuh kita menjadi kondisi yang sempurna dan prima. Harapan dan keinginan kita itu berhadapan dengan kenyataan. Bahwa kenyataannya hidup tak selalu
sempurna. Ada retakan-retakan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang rusak. Hal-hal yang membuat kita menjadi tak indah. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam perenungan kita di khotbah di hari ini, pembacaan Alkitab kita secara leksionari mengajak kita untuk merenungkan beberapa pasal. Saya tidak akan berfokus kepada khotbah dari dalam Injil menurut Lukas, tapi akan mengajak kita untuk melihat lebih jauh apa yang kitab Yeremia mau sampaikan kepada kita. Di dalam pembacaan Yeremia pasal 14, maka kita melihat ada sebuah kegundahan yang Yeremia dan Yehuda alami pada saat itu. Ketika berbicara tentang kitab Yeremia, ibu bapak saudara-saudari, maka kitab ini dituliskan sebagai kitab nubuatan Nabi menjelang tahun-tahun terakhir dari kerajaan Yehuda. Ketika Babilonia menjadi semakin kuat dan menjadi sebuah ancaman, dan kita tahu apa yang terjadi dalam sejarah kerajaan itu pada akhirnya, bahwa kerajaan itu kemudian jatuh ke dalam pembuangan. Dan apa yang dialami oleh Yehuda pada saat itu, keadaan, situasi, hidup moral dan bangsa menjadi keadaan yang penuh dengan kebobrokan. Para pemimpin, orang-orang yang harusnya menunjukkan kepemimpinan yang baik ternyata melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Orang-orang yang kaya menjadi semakin kaya dan miskin menjadi semakin miskin. Orang-orang yang harusnya memberikan motivasi dan kekuatan bagi banyak orang justru mengambil kesempatan dengan menghalalkan segala cara. Dan hal itu membuat Nabi Yeremia bergumul. Apalagi ditambah dengan konteks dari pasal 14 bacaan kita pada saat ini. Ibu bapak saudara-saudari dapat kembali membuka pasal 14 di dalam ayatnya yang pertama. Maka Alkitab mengatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Di satu sisi kehidupan sosial masyarakat terpuruk. Tetapi bukan hanya itu, ditambah lagi dengan musim kering yang datang. Dan musim kering bukan hanya bicara tentang tidak ada air. Tetapi musim kering juga berarti berbicara tentang hasil bumi yang tak bisa dipanen. Pekerjaan-pekerjaan di ladang yang tidak dapat dilakukan karena air tidak ada. Hewan peliharaan yang mati kehausan dan rumput-rumput yang tidak bertumbuh sehingga hewan-hewan kelaparan. Umat memasuki masa kelaparan, penderitaan karena kekeringan. Situasi yang ada pada saat itu mengajak Nabi untuk memberikan sebuah introspeksi diri bagi Yehuda. Agar umat mengevaluasi kembali diri dan bahkan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-7 dari kitab Yeremia dikatakan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu. Kami telah murtad, kata Nabi Yeremia. Ada introspeksi diri bahwa apa yang terjadi, peristiwa kekeringan, apa yang terjadi dengan kehidupan Yehuda pada saat itu adalah karena kesalahan mereka, karena dosa-dosa mereka yang menjauh dari Tuhan. Mengaku diri bersalah di hadapan Tuhan. Introspeksi merupakan sebuah cerminan yang juga dilakukan oleh pemungut cukai di dalam pembacaan Lukas tadi. Sang pemungut cukai itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan mengaku dosa. Dan ibu bapak saudara-saudari, di dalam kegundahan Nabi Yeremia, di dalam pengakuannya kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi, musibah kekeringan pada saat itu adalah karena dosa umat. Namun di sisi yang lain Nabi Yeremia juga percaya bahwa Tuhan itu mengampuni. Tuhan itu adalah sumber kesembuhan. Dan di dalam ayat yang ke-8 Nabi Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong di waktu kesusahan. Lalu apakah Tuhan menyelamatkan? Apakah Tuhan mengampuni umat? Apakah Tuhan mengampuni Yehuda? Hal itu yang menjadi kegalauan, kegelisahan dari Yeremia.
Mereka bertanya-tanya apakah Tuhan memaafkan dan mengampuni. Dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Bahwa Tuhan itu seolah-olah lewat begitu saja tanpa melakukan pertolongan. Umat sedang bergumul, mereka telah mengaku dosa, telah mengaku salah, telah introspeksi diri di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya lewat begitu saja. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tentu maksudnya bukan betul-betul bahwa Tuhan itu seperti orang yang bingung. Melainkan kalimat itu menjadi sebuah perwakilan kebingungan umat. Bahwa kalau memang Tuhan itu berkuasa, kenapa kuasanya tidak terjadi? Apakah Tuhan akan bertindak? Kalau memang Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni? Mengapa musim kering itu terus berjalan? Apakah Tuhan tidak sanggup menolong atau tidak mau menolong? Mengapa sepertinya Tuhan jauh? Mengapa pergumulan dan penderitaan itu ada? Di satu sisi Yeremia meyakini bahwa Tuhan itu bertindak, mendengar, tetapi kenyataan hidup yang dialami tak ada pertolongan Tuhan. Di satu sisi Yeremia meyakini bahwa Tuhan itu yang bisa mendatangkan hujan untuk menghapus musim kering. Tapi di sisi yang lain, Yeremia dan umat bergumul dan bertanya tentang mengapa Tuhan ini terjadi. Umat yang dikasihi Tuhan, bukankah apa yang menjadi pertanyaan dan pergumulan Yeremia terkadang juga menjadi pertanyaan dan pergumulan kita dalam hidup ini? Mengapa? Khususnya ketika perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga menghadapi begitu banyak tantangan, kesulitan. Persoalan yang datang silih berganti, satu persoalan belum selesai, datang lagi persoalan yang lain. Persoalan itu belum selesai, datang lagi persoalan yang lain. Satu persoalan sudah sepertinya hampir selesai, tapi ternyata jalan keluar masih menjadi semakin menjauh. Dan mungkin kita juga bertanya, mengapa? Bukankah Tuhan Maha Pengampun? Jika memang ini terjadi karena dosaku Tuhan, ampuni. Tapi kenapa masalah ini, penderitaan ini tetap ada? Pergumulan kita beda-beda Ibu Bapak Saudara-saudari. Pergumulan kita di dalam keluarga tidak sama. Di antara kita ada yang bergumul di dalam hubungan kita, relasi satu dengan yang lain. Ketika konflik di dalam keluarga tak terselesaikan dengan mudah. Kita bergumul di dalam kehidupan kita secara ekonomi, finansial, keluarga yang menjadi sulit di dalam kondisi pada masa kini. Kita bergumul di dalam bagaimana anak-anak kita bisa bertumbuh menjadi dewasa ketika mereka kesulitan di dalam studi mereka. Kita bergumul tentang rencana-rencana dan harapan masa depan yang kita coba rancang, tetapi sepertinya segalanya sulit. Pergumulan-pergumulan kita di dalam keluarga berbeda-beda. Sebagaimana keluarga kita pun berbeda satu dengan yang lain. Tapi pertanyaan yang sama bisa ada. Mengapa Tuhan penderitaan, pergumulan, kesulitan ini ada? Mengapa sepertinya Tuhan tidak menolong? Apakah Tuhan betul-betul sanggup untuk menolong? Atau Tuhan tidak mau menolong? Bukankah Tuhan itu mengampuni? Tetapi kenapa sepertinya aku tak merasakan pengampunan? Dan pertanyaan kita juga mungkin adalah soal, sampai kapan Tuhan pergumulan ini ada dalam keluargaku? Yeremia bertanya, umat Yehuda bergumul tentang pertolongan Tuhan. Di satu sisi diyakini, di satu sisi kenyataan hidup, realitas membawa kepada hal yang lain. Apakah Yeremia berarti tak beriman? Apakah saat kita bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan, itu tanda kita tak beriman? Ibu
Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagi saya disitulah justru letak iman kita. Beriman bukan hanya sekedar ketika kita seperti tema di hari ini, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Beriman bukan hanya sekedar ketika kita menjalani segala sesuatunya dengan iman yang kuat dan siap menghadapi semua hal. Tapi beriman juga adalah saat kita menjadi ragu dan bertanya tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Beriman juga adalah ketika kita menjalani pergumulan hidup yang tak sepertinya akan selesai. Beriman adalah ketika kita memiliki kebimbangan. Dan di dalam semua keraguan, dalam semua kebimbangan, dalam semua pertanyaan yang kita miliki itu, kita mencoba untuk bertahan. Dan meyakinkan diri kita, pertolongan Tuhan ada pada waktu kesusahan. Dan itulah yang menjadi pergumulan iman kita sebagai orang percaya. Mencari jawab untuk penderitaan kita. Mencari jawab untuk pergumulan-pergumulan hidup yang datang silih berganti kepada kita. Berharap, tapi juga bertanya-tanya, mengaku dosa, dan sekaligus memohon pengampunan, percaya dan ragu. Namun juga untuk terus berjalan di dalam peziarahan hidup kita. Di dalam pembacaan Timotius, Paulus mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Bagi Paulus memiliki iman, bahkan menjadi seorang penginjil besar pada saat itu, tak membebaskan dia dari pergumulan-pergumulan yang ada. Dengan semua tantangan, dengan semua kesulitan yang harus dia lewati. Dan Paulus sanggup untuk mengatakan, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan. Dan Paulus mengatakan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Paulus ditinggalkan sendiri. Tak ada orang-orang yang membela dia ketika dia sedang bergumul dengan masalahnya. Tapi satu hal yang Paulus yakini, Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan menemaninya saat dia terus berjalan menghadapi segala sesuatu, kesusahan dan penderitaan. Paulus terus berjalan di dalam semua hal yang mendatangkan kesusahan dalam hidupnya. Dan baginya, kesusahan itu tidak lepas dengan pertolongan Tuhan, yang akhirnya akan membuat dia sampai kepada garis akhir. Dan Paulus katakan, ia telah memelihara iman. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bersama keluarga, ada saatnya ketika jawaban dari pergumulan itu tak cepat datang. Ada saatnya ketika doa-doa kita sepertinya tak terjawab. Ada saatnya ketika kita menjadi ragu di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, melihat segala hal yang ada. Kesulitan, penderitaan, pergumulan datang silih berganti. Namun bukan berarti bahwa kita berhenti untuk berjalan. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan peziarahan iman ini. Sekalipun dengan banyak pertanyaan yang membuat kita ragu. Kintsugi, seni tradisional dari Jepang, yang membuat ketidaksempurnaan itu sebagai hal yang dihargai, dirangkul, dihayati. Ketidaksempurnaan yang kemudian diubahkan menjadi hal yang indah. Begitu pula di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa pergumulan-pergumulan yang datang, keretakan-keretakan hidup kita di tengah-tengah keluarga. Ketidaksempurnaan kita, ketidaksempurnaan keluarga kita. Bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kesempurnaan Tuhan terus ada, menjadikan hidup kita menjadi indah
pada waktunya. Dan di dalam semua perjalanan hidup ini, dengan semua pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti itu, dengan semua pertanyaan yang ada dalam diri kita, dengan semua kebimbangan, bahkan dengan semua ketakutan yang kita miliki dalam hidup ini, teruslah berjalan bersama Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan itu penolong pada waktu kesusahan. Pada saatnya, pada waktunya, Dia akan bertindak dan menyelamatkan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Sebuah drama akan ditayangkan dari video yang akan kita saksikan. Hai semua, mau cerita deh. Kadang suka pusing gak sih, udah seharian nih kita work from home. Terus tiba-tiba pas anggota keluarga pada pulang, entah papi mami, entah koko ipar dan cici sendiri, pada suka ribut gitu di rumah. Kalian kedengaran gak sih lagi pada ribut di luar? Bisa, udah nggak bisa mundur. Nah, pekerjaannya lemburin aja, jangan kayak gitu. Ini kan jadi repot. Jadi aku nggak bisa ini lagi. Kenapa ini? Mau bicara sebentar aja. Jangan gitu, ini lagi serius ini. Ini aku sudah ditagih nih. Ya kan silakan aja, nanti gimana aturin aja. Bentar Mas, ini aku masalahnya masih belum selesai nih. Ini nah ada ibu ya. Mau telat tuh gue, kamu sih. Telat. Gara-gara kamu ini bangun siang-siang, itu kok lembur. Enggak harus susah banget. Apaan sih? Ada apa sih? Yuk sabar yuk. Iya Bi, aku udah pusing. Emang nggak pada capek apa? Habis kerja seharian malah nyampe rumah ribut. Pulang lagi capek malah ada aja urusannya. Udah yuk sabar. Terus Kan hari bulan keluarga, kan ada nas ayat Alkitab yang mengingatkan kita dari Yeremia 14 ayat 9b. Baca bareng-bareng yuk biar pada ingat. Iya, yuk. Yuk. Yeremia 14 ayat 9b. Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Iya, benar ini ayat ini mengingatkan kita supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Jangan kita maunya emosinya diluapkan, jadi keluarga kita jadi isinya banyak ribut dulu ya. Terima kasih Lucia sudah mengingatkan kita. Gimana kalau kita berdoa? Ayo kita berdoa bersama ya. Yuk kita makan yuk. Sudah janjian kan? Yuk, masih. Nah, yuk. Iya, kita janjian makan. Gimana hari ini? Meskipun banyak kerjaan, tapi ya kita tetap bersyukur ya. Seru. Kami gimana nih? Happy lah. Yes ya. Iya, izin dulu ya. Hi Ji. How are you? Good. Kamu sudah belajar belum? Sudah. Sudah buat PR? Sudah. Nih aku sudah jam 12:30 Ji, aku mau tidur ya. Kamu mau berdoa buat aku?
Lord Jesus, thank you for today. Now we all want to sleep. Please bless everyone, especially my dad, for his health, so nothing goes wrong to nothing bad happens to him, and also bless his study so he can study well and can get a higher degree. In Jesus' name we pray, amen. Ya Tuhan, berkati juga Mama, Sergio, Sofi dalam istirahatnya malam hari ini. Biarlah malam ini semua boleh beristirahat dengan baik. Besok kami semua boleh kembali bangun dengan badan yang sehat untuk melanjutkan setiap tugas, setiap hal yang Tuhan percayakan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Ji. Good night. Good night. Have a good Bye. rest. Bye. Hai, Sofi. Hi. I miss you a little bit. I miss you too. Oke. Sekarang kita mau bobo. Kalau mau bobo, pray-nya gimana? Let's roll our hand. Let's bless our eyes. Let's bump our hand. And then we pray. We pray. Okay, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for today. Sophie went to school. Sophie went to school. Dada? Went to house. Okay, Coco? Went to school. Coco also went to school. Okay, everybody's doing a good job. Now we're about to sleep. Please bless. Please bless Mommy and Daddy, Coco and Sophie, but and George. And then? And everyone? It's Jesus mean to Amen. Amen. Thank you, Sophie. Thank you for praying. Praying Bye for bye. family. Good night. Good night. Bye. Bye. See you soon. See you soon. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan pengakuan iman dengan mulut kami, juga keluar dari hati dan pikiran kami, bahwa kami hendak berpegang kepada Engkau Tuhan, percaya padamu di dalam kehidupan ini. Sekalipun ada banyak pengalaman hidup yang membuat kami dapat menjadi ragu, bertanya-tanya, dan mencari Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang terus hadir dalam kehidupan kami.
Hadirlah Tuhan, teruslah temani umat-Mu di dalam pergumulan hidup yang dijalani, di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga, dalam relasi satu dengan yang lain, ketika ada konflik, ketegangan, juga berbagai pertikaian yang ada. Kami berdoa bagi umat-Mu yang juga bergumul dalam keadaan ekonomi keluarga, dengan usaha maupun pekerjaan yang sulit untuk dicari atau diupayakan. Hadirlah juga Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, ketika menghadapi berbagai rencana-rencana kehidupan ke depan yang tak mudah. Bagi mereka yang mencari pasangan hidup, yang sedang merencanakan pernikahan, kami berdoa untuk Kelvin dan Grace serta Christian dan Bella, serta juga untuk mereka yang sedang menantikan kelahiran putra-putri mereka. Tuhan yang Maha Kasih teruslah hadir menemani. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pergumulan umat-Mu di tengah sakit mereka, baik karena usia lanjut, di dalam berbagai kondisi fisik yang melemah, maupun juga karena sakit yang didera. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar juga oleh virus COVID. Kami mendoakan Penatua Frans, Thanos, serta Cindy, jamahan-Mu ada bersama mereka. Biarlah kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Saudari Ana Nuraini, calon pendeta kami, yang beristirahat karena sakit tipes. Biarlah Engkau juga yang menemani dan memulihkannya. Kami berdoa juga untuk setiap kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, di dalam berbagai rancangan dan rencana hidup kami masing-masing ke depan. Segalanya ada dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam bulan keluarga ini, biarlah kami kembali merenungkan makna hidup kami yang Engkau percaya untuk memiliki orang-orang yang mengasihi dan kami kasihi. Berkatilah pelayanan para panitia bulan keluarga dalam semua dedikasi dan pelayanan yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk bazar yang sebentar lagi akan kami jalani. Berkatilah setiap stand-stand yang akan berjualan, ada rezeki yang bisa mereka peroleh pada hari ini, serta juga untuk stand diakonia serta anak asuh. Biarlah kiranya bisa berjalan dengan baik dan setiap kami dapat meramaikan dan berpartisipasi di dalam bazar nanti. Kami berdoa juga untuk kebaktian penyegaran iman KPI di hari Minggu depan. Biarlah kiranya juga semua persiapan dan pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan ibadah dapat berlangsung dengan baik, mendatangkan sebuah ibadah yang sungguh menjamah setiap kami. Berkati Pendeta Daniel Istiabudi yang juga akan melayani dalam KPI nanti. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa mendukung Pendeta Astira Budi di dalam studi yang ia jalani di Australia, dengan semua tugas-tugas yang ia mesti kerjakan, ujian serta tesis, kiranya berjalan dengan lancar. Tuhan terus berikan ia hikmat, perlengkapi ia untuk melayani jemaat-Mu, serta juga untuk Bu Gebi dan anak-anak di Jakarta. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, di dalam berbagai pergumulan yang kami jalani, dengan semua tantangan yang ada. Berkatilah negeri ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati setiap aparat keamanan, aparat pemerintah, aparat hukum di dalam menjalankan tugas-tugas mereka agar dialaskan oleh takut akan Engkau. Tuhan, kami membawa doa kami menantikan jawabannya, karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa yang kami panjatkan. Kami juga berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15-16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop dan persembahkan saat kita beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QR Code atau transfer, dapat menyampaikannya dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan memasukkannya ke keranjang persembahan yang telah disediakan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita naikkan persembahan kita ke dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, Bapa di sorga, sebagai bukti ucapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan syukur kami. Hendaknya Engkau kuduskan dan terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu
dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam doa kami ini Tuhan, kami juga mohon agar ajarkanlah kami terus untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama juga mempersembahkan tubuh kami dalam persembahan yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Apalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan hidup kita, bertanyalah pada Tuhan, berserulah, memohonlah dalam doa kepadanya, dan sekalipun jawaban belum datang dengan pasti, tetaplah berjalan bersama Tuhan dalam kekuatan iman yang Ia berikan kepada kita, dan kita akan melihat waktu Tuhan akan menjadi baik adanya. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ibadah telah selesai. Untuk menghindari kerumunan mungkin bisa secara bergantian 4 baris dari belakang
Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini berkenaan dengan bulan keluarga, kita mengadakan basar gedung sebelah. Terima kasih, Tuhan berkati, selamat hari Minggu.